Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Perkenalkan, saya Lalu Purnama Zulkarnain, dosen Bahasa Indonesia, Universitas Pendidikan Mandalika. Spesialis saya adalah mengajar mata kuliah dasar umum atau MKDU Bahasa Indonesia yang berbobot 2 SKS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan pendekatan direct interaction atau pengajaran langsung terhadap mata kuliah yang saya ajarkan. Sebelum saya jelaskan pendekatan yang saya gunakan, terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia dan capaian pengajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tujuan yang ingin dicapai setelah mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia ialah menguasai sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ragam bahasa, ejaan bahasa Indonesia, diksi, kalimat efektif, paragraf padu, kerangka karangan, pengutipan, penulisan catatan kaki, daftar pustaka, karya tulis ilmiah atau makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya, CPL Bahasa Indonesia, mahasiswa mampu memahami dan menyepakati tujuan, ruang lingkup materi, strategi dan evaluasi perkuliahan. Terus yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ragam bahasa Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Mahasiswa mampu memilih kata dengan tepat atau diksi dalam penulisan karya ilmiah. Terus yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat kalimat efektif, tunggal, dan majemuk. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis dan membuat paragraf. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami penulisan karya ilmiah. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan kerangka karangan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan pengutipan, catatan kaki, daftar pustaka. Nah, selanjutnya pendekatan yang saya gunakan dalam mengajar bahasa Indonesia yaitu pembelajaran langsung adalah direct interaction. Nah, itu pembelajaran langsung. Suatu model yang dapat membentuk peserta didik untuk mempelajari serta menguasai keterampilan dasar dan mendapatkan sebuah informasi selangkah demi selangkah. Artinya, model pembelajaran ini membutuhkan tugas belajar yang bertahap serta guru yang memiliki keahlian, keaktifan, dan keterampilan serta kreativitas dalam materi. Pembelajaran langsung tidak hanya menggunakan teknik ceramah saja, tetapi juga bisa menggunakan dalam bentuk demonstrasi, praktik, maupun kerja kelompok. Materi perkuliahan sejarah kedudukan. Nah, ini materi perkuliahannya yaitu sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, diksi, kalimat dalam bahasa Indonesia, paragraf, penulisan karya ilmiah, terus kerangka karangan, pengutipan catatan kaki, dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya sistem penilaian mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, demikian penjelasan mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya ajarkan dan berikut cuplikan pengajaran mata kuliah Bahasa Indonesia di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Baik, pada pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas tentang paragraf, pengertian, jenis, dan syarat pembentukan dan metode pengembangan dari paragraf. Nah, di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini, jadi karena tujuannya mata kuliah Bahasa Indonesia ini adalah memberikan pengetahuan secara umum atau pengetahuan secara lebih mendalam lagi tentang penulisan karya ilmiah, khususnya dalam bentuk bahasa-bahasa yang sifatnya ilmiah. Ya, seperti laporan, skripsi, maupun tesis, disertasi, dan semuanya. Artinya tulisan-tulisan yang sifatnya ilmiah. Dibutuhkanlah kemampuan pengetahuan kita di dalam menulis paragraf. Nah, jadi ketika kita sudah bisa menulis paragraf, otomatis bagaimanapun bentuknya, situasi dan kondisi dan kebutuhan kita, bisa kita bahasakan dalam kemampuan bahasa menulis.
Nah, kemampuan bahasa menulis ini dibutuhkan yang namanya skill atau keterampilan menulis. Nah, yang membangun keterampilan menulis ini pun banyak faktornya, ya. Termasuk dari segi referensi atau buku-buku yang Anda baca itu akan mempengaruhi kualitas berpikir Anda sehingga akan membentuk kerangka berpikir yang sangat bagus. Nah, selanjutnya kita akan mendalami lagi pengetahuan kita tentang penulisan paragraf. Nah, jadi paragraf ini memang satu hal yang sangat kita butuhkan di dalam keterampilan menulis, ya. Baik, pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang fonem ataupun bunyi gitu. Setelah fonem itu dalam bentuk kata, frase, klausa. Nah, ini adalah materi yang lebih besar lagi karena paragraf ini akan terbentuk dari yang namanya bunyi atau fonem. Gabungan fonem atau bunyi ini akan terbentuk menjadi satu kata. Nah, jadi kata ini baru akan memiliki makna. Nah, kata digabung menjadi dengan kata yang lain, terbentuklah dia dalam bentuk satu kalimat. Nah, kalimat digabung dengan kalimat yang lain, membentuk satu kesatuan yang khusus akan terbentuklah dalam bentuk paragraf. Nah, jadi paragraf digabung dengan paragraf yang lain, terbentuklah menjadi sebuah teks. Jadi dalam satu tulisan itu, teks ini yang paling luas. Nah, di bawahnya teks ini adalah termasuk yang namanya paragraf. Nah, untuk mewujudkan kemampuan kita di dalam paragraf ini, ya kita harus perlu mendalami lagi tentang paragraf ini. Karena materi tentang paragraf ini memang sudah dipelajari dulu waktu Anda di SD gitu kan, SMP, SMA. Tentunya akan berbeda kualitasnya atau pendalaman dari materinya pada saat Anda sudah duduk di bangku kuliah. Karena ini adalah mata kuliah dasar umum atau MKDU. Wajib akan ditempuh oleh semua program studi, khususnya mahasiswa untuk pembekalan tentang pengetahuan keterampilan menulis. Baik, kita akan mulai dari paragraf. Nah, jadi paragraf kalau kita cermati mungkin ada yang belum sepakat dengan ini, coba kita gali dulu konsep dari paragraf ini, yaitu paragraf adalah unit terkecil sebuah karangan yang terdiri dari kalimat pokok atau gagasan utama dan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Nah, jadi dalam satu paragraf itu keywordnya atau kuncinya harus ada satu pokok pembahasan, tidak boleh ada dua. Nah, jadi paragraf itu adalah satu unit terkecil sebuah karangan yang terdiri dari kalimat pokok atau gagasan utama dan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Jadi ada yang dijelaskan, ada yang menjelaskan. Itu konsepnya dari sebuah paragraf. Nah, jadi paragraf yang baik minimal terdiri dari dua kalimat atau dua gagasan. Nah, selanjutnya jenis paragraf. Nah, jenis paragraf di sini ada paragraf deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan narasi. Di mana paragraf deskripsi ini menggambarkan sesuatu. Ya, jadi kita melukiskan sesuatu. Misalnya ruangan ini apa saja yang ada. Nah, inilah yang kita akan bahasakan. Selanjutnya paragraf eksposisi. Eksposisi ini menjelaskan sesuatu. Argumentasi meyakinkan sesuatu. Nah, jadi kalau kita punya permasalahan tentunya pasti ada argumentasi. Jadi argumentasi ini harus ada yang namanya unsur logisnya. Barulah kita akan lawan bicara kita atau orang yang mau kita jelaskan itu cepat percaya karena argumentasi kita itu yang bagus. Selanjutnya adalah ada paragraf narasi, yaitu menceritakan sesuatu. Nah, misalnya Anda bermimpi ya. Nah, mimpi Anda mau Anda ceritakan itu bisa dibentuk dalam bentuk narasi, dinarasikan, ya dibahasakan. Oke, selanjutnya di sini kita lihat paragraf deskripsi, ya. Paragraf deskripsi di sini berisi kalimat yang mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu. Misalnya deskripsi kota Bandung pada pagi hari. Perhatikan contoh berikut, ya. Di sini sudah saya kutipkan, yaitu Bandung masih diselimuti kabut. Orang-orang baru 1-2 yang lalu lalang. Kendaraan hanya kadang-kadang terdengar menderu, yang tampak dominan adalah para petugas kebersihan kota. Mereka sibuk membersihkan sampah, mereka bekerja dengan riang, kadang-kadang mereka bersenandung di sela-sela pekerjaan. Nah, jadi perlahan tapi pasti keramaian kendaraan di jalan bertambah sedikit demi sedikit. Bandung sedang menggeliat dari tidurnya. Ini adalah konteks situasi keberadaan situasinya di Bandung. Nah, jadi dibahasakan apa yang ada di tempat tersebut. Nah, inilah contoh dari paragraf deskripsi, yaitu mendeskripsikan satu objek tertentu dengan apa adanya.
Nah, selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi, paragraf yang berusaha menjelaskan sesuatu atau memeriahkan sesuatu. Penjelasan atau pemerian seringkali bertolak dari satu definisi. Contoh, Kota Bandung adalah salah satu ibu kota provinsi dari sekian banyak provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Bandung juga amat dikenal sebagai kota Asia Afrika, yaitu kota tempat berlangsungnya konferensi Asia Afrika. Selain itu, Kota Bandung pun memiliki banyak julukan, diantaranya sebagai Paris Van Java. Ada yang tahu maksudnya Paris Van Java itu? Tak tahu? Tak tahu? Nah, jadi tidak usah dah tahu ya. Jadi Paris Van Java ini adalah seolah-olah Kota Bandung itu ya seperti Kota Paris gitu. Karena saking majunya, geliat industrinya, apapun yang kita cari di sana pasti ada. Jadi ibaratnya ya Paris Van Java itu adalah boleh dibilang ya KW-KW-nya Paris lah. Nah, jadi karena semua artis belanjanya di sana, tidak perlu ke Paris. Barang yang di Paris cari saja di Bandung pasti ada. Nah, jadi itulah disebut saking majunya yang namanya Bandung ini Paris Van Java. Itu gelarnya yang diperoleh. Tidak tahu siapa yang kasih gelar itu, tidak tahu. Nah, karena mungkin dilihat kualitasnya, oh ini cocok gitu. Akhirnya ini gelar-gelar yang sifatnya spekulasi mungkin. Nah, jadi tiba-tiba dibakukan sama konsumen gitu atau masyarakatnya sendiri. Jadi dipakailah se-Indonesia Raya, yaitu Paris Van Java. Itu kata Paris Van Java. Selanjutnya paragraf argumentasi, ya. Paragraf argumentasi, paragraf yang berusaha meyakinkan bahwa hal yang dikemukakan adalah benar. Namanya saja argumentasi. Nah, ini kalau siapa yang suka debat-debat itu harus memperkuat dirinya dengan argumentasi. Yang suka telat ke kampus, dieksekusi sama dosen, supaya tidak dimarah atau apa, ya harus jelas argumentasinya. Jadi kalau tidak jelas argumentasinya, ya tidak diterima, jelas kalian akan dieksekusi, disuruh keluar, tidak dibolehkan mengikuti perkuliahan. Nah, jadi untuk membela diri itu ya harus ada argumentasinya. Harus ada unsur logisnya juga di sini, ya. Contohnya, hampir semua orang yang pernah tinggal di Kota Bandung menyatakan merasa betah tinggal di kota tersebut. Bahkan umumnya mereka berusaha tetap tinggal di kota ini. Bisa dimengerti mengapa mereka merasa betah. Nah, ini kan mengapa mereka merasa betah. Nah, jadi ini meyakinkan lagi. Kota ini memiliki hawa yang sejuk. Nah, jadi hawa yang sejuk, siapa yang tidak senang tinggal di kota yang sejuk? Terus tingkat kriminalitasnya juga relatif kecil bila dibandingkan dengan kota setaranya. Surabaya dan Medan misalnya. Terdapat banyak lembaga pendidikan negeri di dalamnya. Juga kotanya tidak terlalu besar seperti Jakarta. Sehingga dari satu sudut kota ke sudut kota lainnya tidak terlalu jauh. Itulah beberapa hal yang menyebabkan para pendatang rela tinggal berdesakan di kota ini. Nah, jadi itu argumentasinya. Jadi banyak poin-poinnya untuk meyakinkan dari si pembaca gitu supaya sepaham dengan penulis. Ini paragraf argumentasi. Nah, selanjutnya paragraf narasi. Paragraf narasi, paragraf yang berusaha menceritakan peristiwa demi peristiwa yang dialami seorang tokoh. Nah, perhatikan contoh berikut. Hari itu ia telusuri sudut demi sudut kota Bandung yang amat dicintainya, seolah-olah tidak mau ada satupun sudut yang terlewat. Nah, lihat kualitas bahasanya, ya diksinya lah. Setiap sudut yang disinggahinya menyisakan kenangan amat mendalam baginya. Mula-mula ia telusuri sudut Setiabudi. Di wilayah ini ia menyimpan amat banyak kenangan. Penelusuran dilanjutkan ke wilayah Balai Kota dan sekitarnya. Di sini pun ia amat hanyut dengan kenangan bersama-sama sahabatnya, juga kekasihnya. Lalu ia lanjutkan menyusuri wilayah alun-alun yang sekarang hanyut dalam kenangan masa lalunya. Setiap tempat, setiap sudut kota yang ada hanyalah kenangan indah baginya seluruhnya. Nah, ini paragraf narasi, ya. Selanjutnya, ini di antara paragraf yang tadi itu sudah kelihatan tidak perbedaan-perbedaan dari segi isinya. Paragraf deskripsi, paragraf narasi, paragraf argumentasi.
Kelihatan perbedaannya ya. Nah, misalnya paragraf argumentasi. Argumentasi ini dia punya ciri khusus adalah sifatnya fakta dia. Jadi apa yang kita lihat itu kita bahasakan. Paragraf argumentasi di sini dia punya ciri yaitu ada bukti. Ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, ya harus ada argumentasinya gitu kan. Jadi argumentasinya ini poin untuk mempertegas dari kalimat yang sesudah-sesudahnya. Nah, sementara paragraf narasi ini yang membahasakan ini, narasi ini ada sifat-sifat fiksinya dia. Ya, jadi dia coba membahasakan masa lalu ya. Jadi kalau ingin menceritakan kenangan-kenangan ya itu pakai narasi gitu kan. Nah, nanti ada unsur-unsur fiksinya lah. Di sana perbedaan dari jenis-jenis paragraf ini kalau kita lihat dari segi isi penulisannya. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, ini ya. Jadi paragraf dibedakan menjadi menjadi 3 berdasarkan penempatan kalimat utamanya. Nah, biasanya ini sering juga digunakan di dalam penulisan ilmiah. Ya, ada paragraf deduktif, induktif sama narasi, naratif namanya. Ini terus ada paragraf tersebar. Ini yang pertama kita lihat jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif, induktif. Nah, ini yang disebut dengan campuran. Nah, selanjutnya paragraf tersebar, yaitu paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya tersebar pada keseluruhan paragraf. Khusus untuk paragraf deduktif, induktif, sama naratif atau deduktif sama induktif ini sering Anda praktikkan atau Anda menulis dulu waktu SMA kan, sering menulis. Nah, mungkin di bangku kuliah ini akan lebih didalami lagi materinya, yaitu dalam bentuk penulisan laporan itu sering digunakan ya. Selanjutnya di sini contoh paragraf deduktif. Nah, kita lihat Kota Bandung ini contoh paragraf deduktifnya. Kota Bandung adalah kota yang paling kami cintai. Nah, lihat. Kota ini lebih sejuk dari kota lain yang sama besarnya di Indonesia. Kota ini juga lebih aman dibandingkan kota lainnya. Kota ini lebih kaya ragam budayanya dibandingkan kota lainnya yang sejenis. Ya, jadi ini contoh paragraf deduktif. Ya, selanjutnya paragraf induktif. Ya, ini contohnya bisa dianalisis. Secara ekonomi kota ini sangat kondusif untuk berbisnis secara budaya. Kota ini amat kaya akan ragam budaya etnis. Ya, penduduknya relatif terbuka terhadap unsur etnis yang berbeda-beda yang memperkayanya. Secara geografis, kota ini terletak di daerah yang relatif tinggi, namun tidak terlalu tinggi yang membuat badan kami membeku seperti es. Artinya kota ini relatif sejuk. Itulah antara lain 3 hal yang membuat kami merasa amat kerasan tinggal di kota Bandung ini. Nah, jadi paragraf induktif ini terdapat ini. Lihat, itulah antara lain 3 hal yang membuat kami merasa amat kerasan tinggal di kota Bandung ini. Nah, ini poinnya dari paragraf induktif. Selanjutnya contoh paragraf deduktif, induktif. Nah, ini yang disebut dengan paragraf campuran, narasi ya. Paragraf campuran biasanya atau narasi ya. Baik, selanjutnya contoh paragraf tersebar. Nah, tersebar ini pengembangan dari paragraf-paragraf tersebut sudah ya. Oke, dari penjelasan-penjelasan tersebut, nah mungkin di antara kalian ada yang kurang dipahami atau kurang jelas tentang paragraf tersebut, baik dalam penulisan atau apanya. Pada saat ini saya akan memberikan kesempatan bertanya. Silakan siapa yang mau bertanya. Oke, Kristus silakan pertanyaannya. Syarat paragraf yang baik dan benar itu seperti apa ya, Pak? Ya, syarat paragraf yang baik dan benar di sini saya sudah siapkan, gitu kan? Nah, jadi syarat pembentukan paragraf. Nah, jadi pertanyaannya Kristus ini sudah saya cover. Nah, jadi syarat pembentukan paragraf ini tolong diperhatikan. Jadi paragraf itu harus ada unsur kohesi, ya. Kohesi ini maksudnya adalah ada kesatuan atau menyatakan satu hal, yaitu kalimat utama, kalimat penjelas. Nah, jadi
dalam satu paragraf itu harus ada kalimat utama, terus ada kalimat penjelas. Ya, jadi harus ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Jadi kalau ada satu paragraf tidak ada kalimat penjelasnya, kalimat utamanya saja gitu, semua butuh penjelasan, berarti paragraf tersebut tidak memenuhi syarat yang namanya paragraf. Terus yang kedua harus ada koherensi. Koherensi ini adalah kepaduan atau kekompakan. Kompak tertuju kepada satu hal. Jadi harus tetap satu titik, satu hal yang harus dibahasakan supaya betul-betul jelas dalam bentuk paragraf tersebut. Nah, misalnya di sini ada repetisi, ya. Harus ada repetisinya. Biasanya ini untuk mempengaruhi pembaca dari segi bunyi lah. Ya, repetisi ini sama dengan pengulangan lah. Repetisi ini kepaduan paragraf dan kata kunci. Terus kata ganti, menghindari monotoni atau bervariasi. Terus kata transisi. Nah, jadi harus ada transisinya. Transisi ini sama dengan konjungsi lah. Atau kata hubung, ya. Menghindari penyambungan antar kalimat, ya. Jadi kata transisi harus menggunakan penyambung antar kalimat. Terus yang ketiga, menggunakan metode pengembangan paragraf tertentu, ya. Jadi menggunakan metode pengembangan paragraf tertentu. Jadi cara mengembangkan paragraf itu banyak halnya gitu kan. Ada yang namanya pola pengembangan paragraf secara kausalitas atau sebab akibat gitu kan. Jadi ada penyebabnya, ada akibatnya, ada akibat, ada penyebabnya. Nah, ini adalah pola pengembangan dari satu paragraf. Baik, di antara paragraf-paragraf tersebut kita akan coba membuat kita akan latihan membuat paragraf lah. Nah, jadi mungkin di antara kalian ada yang ragu atau apa, kita akan coba praktikkan. Nah, caranya di sini adalah saya akan memberikan tugas tugas menulis satu paragraf. Paragrafnya itu terserah mau deduktif, induktif maupun naratif atau apalah ya. Yang penting itu tergolong satu paragraf. Nah, nanti kan saya bisa melihat kemampuan menulis Anda dalam bentuk paragraf. Nah, jadi kualitas diksinya di sana bisa kita lihat, kemampuan menyusun kalimatnya bisa kita lihat, dan penulisan-penulisan yang lain termasuk dalam skupnya yang lebih luas itu adalah penggunaan EYD. Karena mata kuliah ini menekankan di bagian yang namanya keterampilan menulis dengan memanfaatkan EYD. Jadi EYD, kemampuan EYD inilah yang perlu didalami supaya ada modal kalian untuk menulis, ya, terutama mahasiswa yang suka dicoret-coret laporannya atau skripsinya sama dosennya, dosen pembimbingnya. Baru setor skripsinya langsung dicoret. Nah, di sini kalian harus punya argumentasi. Nah, jadi harus ada modal ilmu pengetahuan. Pak, kenapa dicoret? Oh, tulisannya begini nih. Nah, ketika Anda memiliki pengetahuan tentang keterampilan tulis menulis itu, bisa Anda sanggah dosen tersebut. Kenapa dicoret? Nah, disinilah letaknya manfaat dari pengetahuan bahasa Indonesia ini. Nah, jadi kita dicoret tidak jelas, sudah lelah nulis dicoret gitu kan. Nah, jadi kenapa dicoret? Kadang dosennya ini salah. Nah, apanya yang salah? Penulisannya silahkan bermain argumentasi. Kalau memang salah, ya hantam dengan kemampuan pengetahuan Anda dengan EYD tersebut gitu. Karena semuanya dalam keterampilan tulis menulis itu larinya adalah EYD. Semuanya punya peraturan dalam menulis. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan bentuk kelompok. Satu kelompok itu minimalnya 5 orang ya. Masing-masing kelompok menuliskan satu paragraf. Ya, paragraf deduktif, induktif atau naratif terserahlah. Nah, setelah itu baru kita akan bahas kualitas dari paragraf yang Anda buat. Apakah benar, apa tidak ya. Baik, sekarang kita rubah duduknya. Silakan Anda membentuk kelompok yang minimalnya 5. Silakan disetting tempat duduknya 5 orang ya. Nah, diatur duduknya. Nah, ini ke sini ya, 5 orang. Nah, ke sini ya. Ya, Kristo ke sana dah, gabung. Sudah terbentuk kelompoknya? Baik.
Kelompok sudah terbentuk. Sekarang silakan masing-masing kelompok menulis satu jenis paragraf. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, setelah 5 menit itu baru kita akan evaluasi kualitas paragraf yang Anda buat. Oke? Baik, waktunya sudah habis. Sekarang kita akan bahas dari bentuk tugas yang kalian buat. Oke, kita lihat tugasnya dari kelompoknya Kristo ya. Oh ya. Kita tanya dulu Kristo. Ini paragraf jenis apa Kristo? Paragraf yang kelompok kami gunakan adalah paragraf jenis induktif. Induktif. Paragraf induktif itu paragraf yang bagaimana? Kalimat utamanya berada di di awal paragraf ya. Jadi paragraf deduktif. Paragraf induktif itu paragraf yang kalimat utamanya ada di yang di awal paragraf. Nah, ini perlu diperjelas. Deduktif itu di awal apa di akhir? Di awal. Induktif oke. Ini jenis paragrafnya deduktif. Deduktif itu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Oke, saya rasa ini yang dibutuhkan adalah pemahamannya ini udah paham lah. Ya, kalau dibilang ini udah tajam lah pengetahuannya. Karena tidak bisa ditipu lagi. Deduktif itu di awal, induktif itu di akhir. Nah, ini contoh yang sudah dibuat sama kelompoknya Kristo adalah jenis paragraf deduktif. Sekarang kita lihat Kota Mataram. Kota Mataram adalah salah satu kota yang ada di Indonesia. Oke. Nah. Kebudayaan dan makanan khas suku Sasak. Nah, jadi yang diceritakan apa di sini? Apa? Kota Mataram. Nah, dia menceritakan Kota Mataram itu bagaimana dia. Nah, jadi mana yang memperjelas argumentasinya? Bahwa Kota Mataram itu layak jadi kota gitu. Apakah Mataram itu layak jadi kota gitu kan? Jadi argumentasinya di sini adalah Kota Mataram jadi ibu kota dari Provinsi NTB. Nah, ibu kotanya Provinsi NTB berada di Mataram. Nah, terus Kota Mataram memiliki banyak kebudayaan gitu kan. Jadi banyak. Kenapa gitu? Banyak orang-orang yang datang ke sini terus tinggal gitu kan, campur baur, ya terjadi perubahan-perubahan, kebudayaannya bertambah banyak, tambah banyak gitu. Suku Sasak, terus Bima, Sumbawa, Jawa semuanya ada di sini, itu akan saling mempengaruhi tentang kebudayaan, sehingga kayalah dia Kota Mataram tersebut dengan budayanya. Ini ada logisnya apa enggak? Logis, masuk akal kan? Nah, jadi di Kota Mataram ini kan Pulau Lombok tempatnya. Nah, yang aslinya adalah orang Sasak. Nah, masuk Bima, Dompu, Sumbawa, Jawa, Kalimantan semuanya campur baur di sini. Ya, jadi itu ya akan saling mempengaruhi budayanya. Nah, jadi kayalah dia budayanya tersebut. Nah, jadi ini termasuk unsur logisnya sudah ada.
Terus dan makanan khas suku Sasak gitu kan. Makanan khas suku Sasak ini seperti apa ya? Bebalung gitu kan. Terus pelecing. Terus apa lagi? Ayam taliwang. Beberok. Nah, ciri-cirinya beberok ini apa? Pedas dia kan, banyak cabenya. Nah, jadi kalau ndak kuat makan cabai berarti bukan orang Sasak gitu kan. Nah, jadi kalau yang manis-manis itu ya, nah ini hanya sekedar filosofinya saja. Oke, kita lihat paragraf yang dibuat sama Kristo ini sudah memenuhi syarat yang namanya paragraf. Nah, jadi saya rasa kalian sudah bisa memahami dan membedakan jenis-jenis paragraf. Nah, jadi paragraf deduktif, induktif, naratif, nah semuanya. Selanjutnya cara pengembangan dari paragraf itu. Nah, bisa sebab akibat gitu kan, atau hal yang lain. Intinya dalam kesempatan ini kualitas dari paragraf yang dibuat sama Kristo ini sudah bagus ya, sudah memenuhi syarat ya, atau sudah memenuhi EYD lah ya, ejaan yang disempurnakan. Baik, saya rasa seperti ini saja pertemuan kita. Mungkin pertemuan ke-8 kita akan bahas kembali materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu tentang paragraf ya. Ingat, jadi paragraf itu adalah satuan unit terkecil yang membahasakan suatu hal. Terus paragraf itu hanya satu kalimat utamanya dan diikuti oleh kalimat penjelas-penjelasnya. Intinya ada kalimat yang dijelaskan dan kalimat penjelas ya. Jadi kalau dua kalimat utamanya berarti tidak memenuhi syarat yang namanya paragraf. Jadi harus satu. Jadi satu kesatuan yang utuh. Baik, jadi demikian pertemuan kita kali ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan ini. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.